welcome back my YouTube channel bersama aku, Anggina Visatus. Ya, di video kali ini aku mau sedikit cerita tentang pengalaman aku di asrama, karena di video sebelumnya aku udah cerita tentang lembaga, dan di lembaga aku ada 2 paket. Paket yang pertama itu non asrama dan yang satu paket asrama. Nah, di sini aku mau cerita tentang asrama biar teman-teman ada gambaran kegiatan apa dan apa yang didapetin selama di asrama. Dan di sini aku juga mau sedikit cerita tentang pengalaman aku pergi jalan-jalan di kampung Inggris itu kemana aja dan berapa. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ya, jadi kali ini aku mau cerita tentang camp aku biar bisa jadi rekomendasi buat teman-teman apa aja sih yang ada di camp. Dan sebenarnya beda nggak sih camp sama ngekos? Nah, sebenarnya camp sama ngekos itu kurang lebih karena kalau misalnya di kos, kalian itu nggak pakai bahasa Inggris setiap harinya. Tapi kalau misalnya kalian di camp, kalian pakai bahasa Inggris 24 jam. Dan kalau misalnya kalian di camp itu ada tutornya 2 orang yang buat jagain kita. Jadi khusus buat teman-teman yang memang jauh dan nggak ada keluarga di Pare, itu bagus banget buat kalian karena kan di sana ada yang jagain kita nanti. Dan di sana itu kalau di camp ada jam malamnya, jam 10 malam kalian udah harus ada di camp karena jam 10 malam pagar akan ditutup, teman-teman. Nah, kalau misalnya di camp juga ada jam kegiatan, yaitu jam 5 subuh sampai jam 6 pagi dan jam 7 malam sampai jam 8 malam. Jadi di luar dari jam kelas kalian yang di luar, di camp juga ada. Nah, kalau untuk misalnya kalian mau tahu nih gimana sih kondisi camp aku yang kemarin, ini dia. Nah, itu camp aku, namanya Able Camp. Jadi sebenarnya tuh fasilitas camp itu semuanya sama, cuman bedanya ya kondisi campnya lah, karena kan semua camp itu nggak sama bentuknya dan tempatnya beda-beda jauh-jauh. Jadi ini inti dari camp sih kegiatannya apa, dan aku cuma mau ngasih tahu camp aku dulu bentuknya seperti ini. Jadi di camp aku itu ada 3 lantai, 2 lantainya itu buat kamar-kamar, di lantai 3-nya khusus buat sholat. Nah, kalau misalnya di kamarnya sebenarnya sama kayak misalnya di kos. Ya, ada kasur, ada kipas, ada lemari buat teman-teman. Nah, kalau misalnya di camp juga 1 kamar 4 orang, tapi ada juga yang 3 orang karena tergantung besar kecilnya kamar. Di camp juga ada kamar mandi, ada 10 kamar mandi, 5 di bawah dan 5 di atas. Tapi di sana juga ada kamar mandi yang khusus buat shower dan wudhu. Ada juga tempat sama sih fasilitasnya, kayak di kosan ada tempat jemuran, ada dapurnya juga udah ada kompor gasnya, ada gasnya, dan semua fasilitas sudah lengkap di camp. Tempat parkiran juga luas. Jadi sebenarnya camp sama kos itu kurang lebih. Cuman di sini kelebihannya itu kegiatannya. Nah, kalau misalnya untuk pagi jam 5 subuh sampai jam 6 itu biasanya kalau buat member baru, buat teman-teman yang baru datang, itu pasti perkenalan. Yang pertama, yang kedua, kalian juga bakal diajak jalan-jalan keliling Pare karena di video sebelumnya aku udah ngasih tahu kalau misalnya kelasnya itu banyak banget dan di mana-mana. Jadi biar kalian gak bingung, untuk hari Seninnya kalian akan diajak jalan-jalan terlebih dahulu sama tutor kalian, dikasih tahu nih kelasnya di mana aja, nama-nama kelasnya apa aja. Jadi teman-teman gak bingung. Dan kalau misalnya kalian bingung, kalian tinggal nanya. Jangan malu bertanya di Pare, karena kalau misalnya kalian malu bertanya itu bakal sesat gitu. Nah, kalau misalnya kegiatan hari Senin nih pagi-pagi itu tetap ada jam 5 subuh sampai jam 6. Nah, di sini itu sama sih kayak pembagian kelas, dan kalian nanti akan di-share lewat WA grup kalian. Kan nanti kalau misalnya di camp itu ada WA grup, jadi nanti kalian akan di-share kelas-kelas kalian itu dari WA itu. Jadi kalian harus tetap online lah pokoknya.
Terus kalau misalnya di camp, setiap pagi teman-teman juga belajar seperti speaking, listening, dan lain sebagainya lah kayak kalian di kelas-kelas biasanya. Cuman kalian akan dapetin kayak tadi kemarin buku yang udah aku kasih tahu, itu juga buat belajar setiap pagi di camp karena kalian akan dibimbing oleh tutor kalian masing-masing. Oh ya, jangan lupa juga aku mau saranin buat teman-teman karena di camp itu udah disediain minuman air galon. Jadi kalian tinggal bawa gelas atau botol buat nanti nyiapin air minum dan tinggal ngambil di situ. Kalian bisa bawa ke kamar kalian masing-masing. Dan aku rekomendasiin buat teman-teman jangan lupa bawa perlengkapan makan sendiri walaupun di sana ada, tapi kan lebih enak kalau bawa sendiri gitu ya. Bawa piring, bawa mangkok, bawa sendok, dan lain sebagainya lah. Kalau memang kalian mau bawa yang lainnya nggak apa-apa, tapi ya itu perlengkapan individu dan itu perlu banget sih menurut aku. Dan di sana ada banyak sih perlengkapan-perlengkapan lainnya yang memang udah ada. Jadi enak banget buat kalian. Jangan mikir kalau misalnya di camp itu nggak enak ya guys. Karena menurut aku kalau misalnya di camp itu lebih ke keluarganya lebih ada daripada kalian di kos. Kalau kos itu individual banget pastinya. Nah, kalau misalnya untuk kegiatan malamnya jam 7 sampai jam 8 malam itu biasanya kita lebih ke sharing-sharing kayak lebih apa sih kegelisahan di camp, kurangnya apa, dan lain sebagainya. Dan kalau malam itu, setiap malam Jumat, kita pasti ada yasinan bareng-bareng, khusus malam Jumat ya teman-teman. Nah, kalau misalnya jam 7 biasanya itu kalau misalnya malam itu lebih ke games, lebih ke speaking, lebih seru-seruan, have fun aja sih kalau malam-malam. Karena kan kalau di malam hari itu rata-rata farewell party itu pasti ada. Dan ini sih kelebihannya kalau di camp kalian bakal dibuatin namanya acara perpisahan setiap membernya. Kalau misalnya kalian di kosan kayaknya nggak ada ya karena kan individual ya, walaupun bilang ya udah hati-hati dan lain sebagainya, tapi beda banget kalau di camp. Kalian bakal ngerasain gimana ya, kalian itu bakal ditinggal lagi sayang-sayangnya, asik. Dan kalian bakal bilang kalau biasanya Pare itu pahit, tapi kalau di Pare kampung Inggris itu jahat, asik. Jadi di acara farewell party ini sebelum malamnya acara sama kayak acara-acara yang lain juga ada panitianya. Kewajiban satu orang ini untuk konsumen, untuk dekorasi, untuk acara, untuk keuangan. Dan di sini untuk acaranya sendiri, aku nggak tahu ya kalau untuk camp-camp yang lain gimana. Kalau di camp aku itu pasti ada award-awardnya. Jadi misalnya kayak Miss Entras yang suka nitip, Miss Makeup. Aku kemarin pernah jadi Mister Galaxy guys, dan Miss Makeup. Dan aku bingung sih kenapa aku dibilang galak, padahal kan aku tuh baik hati dan tidak sombong kayak gini. Nah jadi di situ sebelum ada acaranya, kita tuh udah menyebar kertas-kertas. Jadi setiap perorangnya nanti sebelum adanya award, kita harus voting dulu nih. Kertas-kertasnya dibagi setiap orang, suruh milih, digulung-gulung. Nanti kita cari mana sih voting-voting orang-orang yang memang, oh ini penempatannya di sini, penempatannya di sini. Sama lah kayak voting-voting ada acara-acara gitu. Nah, kalau misalnya farewell party ini, serius ini sih setiap 2 minggu sekali dan ini rutin dilakuin. Dan rutin juga pasti setiap 2 minggu sekali kita nangis. Karena apa? Karena kan kita udah sering-sering bareng-bareng, makan bareng, masak-masak bareng dan lain sebagainya. Disinilah keadaan kita memang ditinggal sedang sayang-sayangnya. Dan aku karena udah jadi alumni member situ kan, aku dapetin kayak gini karena ini adalah tradisi kita, asik tradisi. Jadi ini udah jadi kebiasaan kita untuk ngasih kenang-kenangan ke member yang mau keluar. Dan aku nggak tahu, dan aku rasa ini sih cuman camp aku aja yang buat kayak gini. Ini kenang-kenangan kayak gini teman-teman. Terus pas acara malamnya ini baru dikasih ke kita yang mau pulang. Nah di sini aku tuh baca yang pas waktu nangis banget dan akhirnya aku ketawa karena ada satu kata, ada yang bikin aku tuh miss is karena jujur
Ini dibuat karena pas malam tahun baru, kan kita di camp aja, aku nggak keluar juga. Jadi di camp kita bikin acara sendiri, yaitu bikin seblak. Jadi kita bikin banyak banget di panci yang besar banget buat makan bareng-bareng satu camp. Nah terus di situ posisinya aku ngulek cabenya itu, ngulek bahan-bahannya sebelum mau dimasak dan disatuin ke seblaknya. Aku ngulek dengan posisi aku lagi video callan sama orang. Jadi satu camp itu tahu kalau aku tuh ngulek sambil video callan. Nah di situ aku dikasih gelar dong, Miss Is. Apa itu Miss Is? Istri soleha, idaman suami. Amin. Dan di sini aku juga dibilang aku tuh awet muda, makasih. Karena aku juga masih lulusan SMA sama kayak kalian guys. Jadi tolong jangan panggil aku Kak. Aku di sana dipanggil Miss Angie atau Miss Enjay guys. Jadi jujur ini yang gak kalian dapetin kalau misalnya kalian ngekos, karena banyak banget kenangan kalau kalian di camp, kalian kayak keluarga, bahkan kalian keluar dari camp, kalian juga bakal nyari teman-teman kalian. Hi guys, I miss you so much. Semoga kita bisa ketemu lagi, meet up lagi ya guys, dan rame tentunya. Nah, kalau di camp itu ada yang beda sama ngekos. Apa bedanya? Kalian bakal rebutan kamar mandi. Hello Abel, komen di bawah dong kalau memang kalian ikutan rebutan juga. Nah, sebenarnya camp Abel ini nggak heboh dengan diskonan kayak ibu-ibu di luar, tapi kita di sini heboh banget kalau udah namanya rebutan kamar mandi. Pagi-pagi udah mau masuk kelas tuh rebutan kamar mandi. Nah, itu tuh kayak bunyi geruduk rebutan ke kamar mandinya. Good guys, good. I love you Abel. Selain itu juga ada kenang-kenangan yang lain lagi. Aku mau cerita sedikit. Jadi kalau misalnya di camp, kalian itu kalau pinjam sandal itu enak banget sih kalau mau tukeran sandal. Jadi pakai sandal siapa aja. Kalian pakai dulu baru nanti bisa izin di grup, tapi setelah dipakai ya, bukan sebelum dipakai. Jadi tuh kebanyakan udah dipakai dulu baru ngomong. Ya nggak sih Abel? Itu sih yang ngebuat aku tuh inget banget. Dan kalau misalnya lagi di camp, kita tuh pasti ada acara masak-masak. Kita belanja, kita ngumpulin uang, baru beli makanan. Karena kalau misalnya di Abel, asli, misalnya kita masak nih setengah jam. Habisnya nggak sampai 15 menit, itu langsung kayak habis banget. Nah, kalau di Abel itu namanya itu kenapa wanita-wanitanya dibilang kayak apa ya, piranha. Kalian tahu ikan piranha kan yang kayak kalau ada makan itu langsung nyamber gitu. Ya, itu sih itu yang bikin Abel itu kekeluargaannya nyatu banget karena kita itu tahu satu sama lain. Dan ini ada video, kalau bukan video sih, ada foto kalau misalnya lagi ini. Nah itu tadi, itu kalau lagi kita mau gathering sama camp cowok gitu kan. Kalau di kosan kalian nggak ada kayak gini guys. Nggak ketemu sama kosan cowok. Kalian ada ngumpul sama kos cewek sama kos cowok bakal ketemu. Itu nggak ada guys. Adanya tuh cuman di camp. Jadi camp cewek, Abel camp nih, misalnya malam setiap malam apa ya, aku lupa. Yang jelas tuh malam acaranya. Jadi kegiatan malam itu juga ada ketemu sama camp cowok. Nanti kalian bakal ketemu di situ, saling sharing, saling speaking lah one by one. Kalian bakal dimasukin dalam kelas dan bareng-bareng sama cowok sharing depan-depanan, ngobrol pakai bahasa Inggris tentunya di situ. Nah, yang bikin inget banget di Abel, karena di Abel itu ada kaca besar. Kacanya tuh besar banget dan itu buat rame-rame. Jadi di koridor itu pasti ada kaca setiap gangnya. Nah itu ada kaca besar. Dan kalau misalnya kita mau acara malam tuh kan biasanya kalau ada kegiatan malam tuh jarang banget kita tuh yang namanya siap-siap lah, paling cuma pakai baju tidur, cuman cuman kayak pakai baju biasa. Dan sedangkan ini kalau udah mau ketemu camp cowok dan itu namanya gathering, aduh itu Abel tuh gak bisa cuma 15 menit siap-siap di depannya kaca. Dan itu rebutan kamar mandi saat maghrib itu pasti banget. Karena itu kalau misalnya kalau siap-siap tuh rebutan kaca tuh bisa sampai naik-naik guys, sampai kaca tuh penuh sampai atas. Bayangin gak sih kalian tuh seseru apa di camp. Dan kalian gak bakal bisa cerita kayak aku se-excited ini. Apa aku aja ya? Ya enggak lah. Pokoknya ya pasti semua ngerasain kayak aku juga.
kalau misalnya kalian ngekos, kalian pasti di kaca sendiri, siap-siap sendiri, nggak ada seru-serunya kayak kita gini. Dan kenapa aku rekomendasiin banget buat kalian gabung di camp, karena kalian nggak akan ngerasain sama kayak kita gitu loh. Nanti kalian pasti bakal individual banget kalau di kos, tapi kalau di camp seru. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Jadi aku di sini mau berbagi cerita, aku liburan kemana aja di sana dan budgetnya berapa, biar teman-teman tahu juga gitu kan. Tapi lagi-lagi itu di tahun aku nggak tahu sekarang itu budgetnya berapa kalau di sana. Jadi kalau misalnya liburan, setiap 2 minggu sekali, itu kan ada Sabtu Minggu tuh libur buat periode baru lagi. Nah, biasanya itu banyak yang nonton, ke mall, terus jalan-jalan ke gunung, dan lain sebagainya, kayak gitu kan. Nah, jadi biasanya kalau nonton dan nge-mall itu kalian harus ke Kediri dulu guys. Jadi dari Pare ke Kediri itu 1 jam. Jadi kalian harus rental motor atau rental mobil. Tapi jangan takut. Selain di sana banyak yang namanya rental sepeda, di sana juga banyak banget rental mobil dan motor. Jadi kalau saran aja kalau misalnya kalian mau jalan-jalan nih, udah prepare dari seminggu sebelumnya gitu. Nah, itu kalian harus booking dulu karena aku pernah kehabisan pas aku misalnya udah punya niat nih di hari Jumatnya, terus hari Sabtunya aku mau pergi. Udah kehabisan guys, udah nggak ada lagi motor dan mobil lagi karena udah banyak banget yang rental buat jalan-jalan. Jadi saran buat kalian kalau memang ada planning buat pergi ke Kediri atau keluar kota dengan kalian mau rental mobil atau motor itu seminggu atau 5 hari sebelumnya gitu. Nah kalau misalnya dulu aku rental mobil di sana, aku itu per 24 jamnya 200.000 dan 50.000 itu untuk bensinnya. Jadi totalnya 250.000 bisa bolak-balik ke Kediri dan muter-muter ke Kediri guys. Kalau misalnya aku kemarin aku rentalnya sih Agia karena tergantung orangnya. Ada juga yang misalnya mau Innova atau Avanza, tergantung kalian satu mobil itu mau berapa banyak. Kalau nggak salah Agia sama Avanza kurang lebih sih, kalau Avanza 250.000 per 24 jamnya. Kalau nggak salah pas tahun aku dulu. Nah, sebenarnya di sana kalau mau jalan-jalan kalian juga bisa sih ada paket-paketnya, tapi aku nggak terlalu suka pakai paket karena kalau misalnya pakai paket kita harus ngikutin schedule mereka karena apa ya? Kan nggak bisa kita mau pergi ke sana nih, pingin ke sana, nanti ada jamnya, jam segini kalian harus pergi ke sini, dan itu aku nggak suka kayak gitu, makanya aku nggak pernah nyoba. Dan aku jujur kalau memang kalian mau tahu kayak gitu pakai yang satu paket mau kemana-kemana, kalian bisa tanya langsung ke agent travelnya di sana karena di sana banyak banget agent travel dan tempat penyewaan mobil dan motor. Nah, kalau aku mau cerita satu aja ya, satu aku tuh kemarin kemana, dan aku tuh pernah ke Kelut, ke Gunung Kelut, karena Gunung Kelut itu di daerah Kediri nggak sih? Ya, pokoknya deket banget sama daerah Kediri, kalian ke sana itu sekitar 1 jam atau setengah jam udah sampai sana, aku lupa. Jadi intinya deket banget ke sana. Aku biasanya kalau jalan-jalan, walaupun kita nih nggak tahu jalan nih, kita pakai Google Map. Asli deh pakai Google Map, tapi kalau aku kemarin pakai aplikasi. Jadi kalau misalnya kalian mau jalan itu kalau misalnya pakai Google Map kan kita nggak bisa milih nih mobil atau motor kendaraannya, karena kalau misalnya Google Map itu ya misalnya naik mobil pun dilewatin jalan yang kecil-kecil. Tapi sedangkan aku kemarin itu pakai aplikasi, nanti aku kasih tahu di bawah, aku lupa namanya apa. Aku kasih tahu, tapi di situ bisa milih kalian mau naik kendaraan mobil atau motor. Nah, udah sampai Kelut nih, perjalanan sampai Kelut, nanti kalian di sana dikasih kayak gini pertama kali masuk. Ini banyak banget ya, ini buat satu mobil, buat aku kemarin, aku masih nyimpen dari tahun berapa nih, tahun 2018, jadi aku masih nyimpen banget. Jadi di sini itu ada yang khusus mobil, di sini untuk mobil, untuk masuk kendaraannya sendiri itu 2.000. Nah, kalau untuk distribusi kawasannya itu kalau mobil ada juga lagi 3.000. Jadi kalian tuh masuk ke sana itu harus bayar ini, dan ini aku nggak tahu sebenarnya sama-sama buat mobil. Ini buat tanda masuknya dan ini parkirannya nih. Tanda masuknya itu 2.000 dan untuk parkirannya itu 3.000. Jadi
lain lagi sama buat temen-temen masing-masing individu nih. Masing-masing individu itu ada sendiri, ini 8.000. Jadi totalnya kalau misalnya per orang itu 8.000. Ini kalau mobilnya 5.000. Jadi kalian bisa lah ya bareng-bareng untuk kumpulin duit kalau buat mobilnya. Nah, kalau ini buat per orangnya 8.000. Ini banyak banget. Ini kemarin satu mobil aja. Kita pergi ke sana 2 mobil sama teman-teman aku. Buat kalian yang ikut aku pergi ke sana bisa komen di bawah. Dan ini rame banget. Ada fotonya, nanti aku bisa share ke kalian. Ini fotonya. Tuh rame banget kan, itu kita bawa 2 mobil dan ini satu mobil aja. Ada berapa orang ya, aku lupa. Pokoknya rame kita ke sana. Terus udah sampai parkiran mobil. Sebelum masuk parkiran mobil itu jaraknya jauh banget dari masuk karcis ini sampai masuk ke parkiran mobil. Itu kalian bisa ngelewatin kayak tempat wahana-wahana permainan gitu. Bukan permainan sih, kebun-kebun gitu. Tapi kita nggak turun, kita langsung ke gunungnya. Udah sampai. Kalau misalnya kalian mau ke arah sana pakai mobil, aku saranin banget dan pasti pihak yang menyewakan kalian mobil itu pasti nanya ke kalian itu mau pergi tujuannya kemana. Kalau kalian tujuannya ke Gunung Kelut ini, kalian tuh disaranin banget nyewa mobil yang manual karena jalanannya itu udah berliku, tanjakan lagi. Jadi kalau misalnya kalian pakai matic itu nggak akan kuat. Jadi nanti kalian kalau misalnya nyewa mobil pasti nanti pihak penyewaannya pasti bakal bilang ke kalian kok guys. Dan udah sampai parkiran mobil nih. Parkiran mobil mau ke Gunung Kelutnya itu sekitar 5 km. Nah, kalian itu ke sana nggak mungkin jalan kaki dong ya. Sebenarnya bisa sih kalau misalnya kalian naik motor itu lebih deket lagi tempat parkiran motornya karena ini mobil ya lebih jauh daripada parkiran motor. Nah, jadi kita di sana khusus untuk kita mempercepat waktu biar nggak lama-lama, kita di sana naik ojek. Jadi ada memang orang yang nganterin kita sampai ke gunungnya. Nah, harganya berapa? Itu 50.000 per motor satu orang ya untuk bolak-balik. Nah, suhunya nggak dingin di sana, jadi biasa aja. Makanya di foto itu kita nggak ada persiapan pakai jaket atau apa, pakai biasa aja karena jujur di sana nggak dingin. Nah, di foto ini tuh kalian bisa ngelihat itu bukan ya gitu aja sih gunungnya, itu kayak apa ya? Ya kayak gitu aja. Itu kita sebenarnya bisa ke bawah, tapi karena kemarin katanya habis ada erupsi, jadi dia ada pergeseran tanahnya, jadi kita nggak boleh turun dan kita sebenarnya juga nggak boleh naik ke atas, tapi kita ada naik ke atas. Dan akhirnya nggak lama di atas kita turun karena memang nggak boleh di atas, takutnya nanti tiba-tiba ada pergeseran tanahnya dan takutnya longsor, kita nggak tahu. Akhirnya kita bentar aja di sana foto-foto, kita turun, akhirnya balik lagi deh ke parkiran gitu. Jadi buat teman-teman yang memang mau ke Gunung Kelut, ya mungkin bisa aja sih kalau memang kalian nggak mau ngelanjutin lagi trip kalian setelah dari Kelut, aku saranin mendingan kalian naik motor karena itu lebih deket tempat parkirnya ke gunungnya daripada naik mobil. Soalnya aku belum pernah ke Kelut dan nggak punya pengalaman ke Kelut, jadi ya gini deh. Dan sebenarnya setelah dari Kelut ada trip selanjutnya kalau makanya kita nyewa mobil gitu. Tapi untuk trip selanjutnya aku belum bisa cerita karena kita nggak punya prepare untuk pergi-pergi ke sana dan aku bingung mau ceritain budgetnya gimana ke kalian. Jadi itu aja, yang penting aku bisa sharing tentang liburan ke kalian. Jadi di sana itu banyak banget gambaran lah sedikit buat teman-teman. Oke, sampai sini dulu sharing kita tentang Kampung Inggris. Siapa tahu kalian berminat pergi ke sana dan ini bisa menjadi rekomendasi dan berguna buat teman-teman. Untuk sekarang kalian tetap di rumah aja, stay safe and jaga kesehatan. Jadi buat teman-teman yang suka sama video ini jangan lupa di like. Kalau misalnya ada teman-teman memang yang membutuhkan masukan kalian untuk pergi ke Kampung Inggris atau enggak, jangan lupa di-share, jangan lupa subscribe and comment, dan jangan lupa tonton terus karena akan ada video-video selanjutnya yang akan aku tayangin buat kalian. Bye, see you next video.